Ketika kita berhadapan dengan materi PDF misalnya, itu kita harus punya pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat datang di channel Mimin di sini. Dan kali ini saya akan membagikan tips-tips cara membuat ringkasan yang singkat dan efektif. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena saya sendiri sering mendapatkan tugas-tugas kuliah saya, e-learning, dan lain-lain. Jadinya saya merasa pusing disuruh buat ringkasan, tapi akhirnya saya menemukan ringkasan atau cara meringkas yang efektif dari buku ataupun dari ceramah ataupun dari sebuah diskusi. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Get smart, guys. Kita harus cerdas. Jadi ada satu pertanyaan yang harus kita berikan sebelum kita membuat sebuah ringkasan. Ketika kita berhadapan dengan materi PDF misalnya, itu kita harus punya pertanyaan dulu. Pertanyaan seperti ini. Apa? What? Definisi, topik, dan main idea. Kita berikan pertanyaan di situ pada setiap subchapter, subbab. Jadi kalau dalam bab buku itu kan ada bab besar, kemudian di bawahnya ada A, B, C, D atau 1, 2, 3. Nah, di situ kita kasihkan pertanyaan. Apa? Topiknya apa? Main idea-nya apa? Kita akan bahas selanjutnya ya. Kemudian, cari informasi pendukung. Informasi pendukung, kita mencarinya di mana? Mencarinya di dalam situ, di dalam materi itu. Kita nyarinya dalam buku itu. Tentang sejarah dari topik itu, sejarah dari judul, latar belakangnya, atau alasan-alasan kenapa judul itu dibuat. Next, kita cari contohnya. Apakah dalam materi itu ada contohnya? Kita cari, kita pahami contohnya, kemudian contohnya dijelaskan. Begitu, dan sudah selesai. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi ya, teman-teman semua. What itu adalah apa? Pertanyaan tentang apa? Jadi maksud di sini apa? Definisi dari istilah utama, dari misalnya judul. Nah, di sini, kita lihat. Judulnya di sini adalah Language and Mind. Language and Mind itu apa? Bagaimana cara mengetahui itu? Di sini ada tulisan seperti ini. Nah, yang perlu kita baca adalah kalimat-kalimat utama dalam setiap paragraf. Bukan kalimat utama, kalimat pertama. Kalimat pertama dari setiap paragraf. This chapter look at psycholinguistic outline history area. Oh, jadi ini bahas tentang psikolinguistik. Ya toh? Ini. Dan itu saya dapatkan di mana? Ini di kalimat pertama. Ini di kalimat pertama. Apa? Psikolinguistik itu apa? Ada di kalimat pertama. Is often defined as study of language and mind. Study of language and mind. Bahasa dan pikiran. Seperti itu. Kemudian, apakah sudah terjawab? Sudah. Seperti itu saja. Nah, pengetahuan yang seperti itu dalam sebuah ringkasan kita ringkas atau kita tulis atau kita presentasikan dengan bahasa kita sendiri. Gampang tuh. Oh, language and mind. Kita sekarang bahas psikolinguistik. Psikolinguistik, what is it? It is the relationship between language and mind. How language come to my mind. How language can contribute to our mind. Just like that. Kemudian ini apa? Apa yang ada di dalamnya? Ada ini sudah dituliskan di sini. How human acquire language. Nah, ini adalah subjudul atau subchapternya. Kita lihat
psycholinguistic evidence. Evidence, bukti-bukti atau sejarah kenapa psikolinguistik ilmunya itu dibuat. Nah, seperti ini. We mind cannot be directly observed. Nah, inilah di kalimat-kalimat pertama ini kita temukan the mind cannot be directly observed. So psycholinguistic have devised ways of finding how it works. Kemudian kalimat selanjutnya yang ada di sini. Apakah kita perlu membacanya? Kalau kita merasa butuh, baca. Tapi kalau kalimat ini sudah membuat kita paham, maka mungkin kita bisa mengembangkannya dengan pengetahuan kita sendiri. Begitu. Spontaneous utterance which deviate. Nah, ini seperti ini. Kita cari, kita baca sekilas-sekilas saja, nggak usah cepat-cepat seperti ini. Maka kita akan temukan apa. Nah, yang dimaksud apa di sini itu adalah ini. Nah, definisi istilah utama dari judul, sub-judul, istilah utamanya itu definisinya apa? Definisi menurut buku, definisi menurut pembicara, atau definisi menurut kamus bahasa Inggris atau kamus KBBI. Tapi kalau pakai bahasa Inggris jangan pakai kamus yang saya sarankan, jangan pakai yang Inggris Indonesia, tapi pakai yang model kayak Oxford kayak gitu, biar itu mengarah ke definisi dan pemahaman, bukan ke arti kata. Ya, seperti itu. Yang kedua, menentukan topik dan main idea. Tadi sudah dibahas. Kita baca dari kalimat-kalimat pertama setiap paragraf. Kalimat pertama setiap paragraf kita baca dengan cepat, dan kalimat akhir dari akhir paragrafnya. Dan ini terjadi setiap subchapter. Kenapa begitu? Karena subchapter itu mempunyai ide yang berbeda-beda. Subchapter 1 idenya beda, subchapter 2 beda dengan subchapter 1. Makanya kita perlu menemukan jawaban dari pertanyaan apa ini di subchapter. Setelah kita menemukan itu, kita tulis dengan bahasa kita sendiri atau kita presentasikan dengan bahasa kita sendiri. Nah, kemudian informasi pendukung. Apakah ada informasi pendukung? Maksudnya apa tuh informasi pendukung? Kita cari di situ tentang fakta, data, sejarah. Data 1, 2, 3, 4. Sejarah. Fakta. Seperti itu. Kita cari. Kenapa kita perlu tahu ini? Untuk menunjang elaborasi kita. Kita tahu apa, dan untuk pengembangan idenya biar kita bisa ngomong, biar kita bisa nulis. Maka kita perlu yang seperti ini. Intinya ada contoh, kemudian dijelaskan. Nah, setelah itu apa itu kita cari contohnya. Contoh yang terjadi di lapangan, contoh yang terjadi di dunia. Yalah, contoh itu kemudian kita bisa menjelaskan contoh itu. Bagaimana kita menjelaskan contoh itu kalau tidak tahu? Cari di buku. Contohnya juga ada di buku atau di materi atau di penjelasan-penjelasan online lainnya. Biasanya seperti itu. Kita tahu contohnya, kita bisa menjelaskannya. Menjelaskannya berdasarkan apa yang tertulis di materi. Biasanya kalau saya menggunakan buku, karena saya ada materinya pakai buku. Makanya saya contoh, terus saya jelaskan berdasarkan itu tadi, apa-apa yang ada di kalimat utama itu, terus kembangkan pakai bahasa sendiri. Seperti itu. Nah, sudah gelap kan? Berarti sudah sampai di endingnya. Mungkin informasi ini bermanfaat buat kita semua. Jika bermanfaat buat Anda, tolong dukung channel saya dengan subscribe. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Bye.